Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada hari ini, sebagian saudara-saudara kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah, dan sebagian yang lain akan berpuasa esok hari karena mengikuti keputusan dari pemerintah. Ada yang menarik dari tulisan yang saya baca di buku Merawat Indonesia, karya Lukman Hakim ini. Di salah satu topik buku ini, yaitu awal dan akhir Ramadan, dari bom, beduk sampai natsir. Jadi buku ini bercerita tentang pelaksanaan ibadah Ramadan yang dijalankan atau dijalani oleh umat Islam pada masa-masa sebelum kemerdekaan. Di awal tulisan ini, penulis Lukman Hakim menyampaikan tentang kebiasaan atau tradisi kita yang sudah mengakar di Indonesia ini, yaitu perbedaan penetapan awal Ramadan dari dua organisasi besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tetapi penulis di sini memulai dengan kejadian pada tahun 2017. Nah, pada 2017 kemarin, kalau kita ingat, itu kita alhamdulillah serempak bersamaan melaksanakan ibadah puasa. Dan karena itu menurut penulis Bapak Lukman Hakim melihat bahwa pengadaan sidang isbat itu terkesan hanya formalitas saja, karena walaupun diadakan sidang isbat, mayoritas masyarakat kita ini sudah punya pakem-pakem sendiri dalam keputusannya. Misalnya saudara-saudara kita yang berserikat atau berhimpun di Muhammadiyah, ya apapun yang dikatakan oleh pemerintah, ya mereka akan tetap berpuasa. Begitupun mungkin saudara-saudara kita yang berhimpun di Wajihah atau di Haroka dakwah yang lain. Nah, dulu sebelum kemerdekaan, kata Bapak Lukman Hakim di sini, awal dan akhir Ramadan itu dipegang oleh Kementerian Agama yang pada saat itu bernama Hof Penghulu di tiap-tiap daerah. Nah, Hof Penghulu inilah yang nantinya menetapkan awal dan akhir Ramadan itu, lalu kemudian dikeluarkanlah maklumatnya lewat berita, lewat radio, lewat surat kabar begitu. Nah, namun yang menjadi kendala tidak semua masyarakat mengakses informasi tersebut. Karena itu ada inisiatif dari Ada inisiatif dari masyarakat khususnya di daerah Jember, Jawa Timur itu, untuk mengadakan suatu pengumuman yang disampaikan lewat alat tradisional. Jadi ada alat tradisional yang sifatnya itu mengeluarkan suara yang keras seperti bom. Karena itu Bapak Lukman Hakim menulis di sini sebagai panitia bom. Jadi ketika waktu berbuka puasa, ada sekumpulan orang atau komite begitu yang ditugaskan untuk membunyikan bom itu. Begitupun ketika akhir Ramadan, yang menandakan bahwa apakah kita masih berpuasa esok hari ataukah sudah berlebaran, itu dibunyikanlah suara bom. Ya. Nah, di sini dikatakan lain di Jember, lain pula di Betawi. Nah, dalam bulan Ramadan, katanya, yang memegang peranan penting beragama adalah orang-orang di kota. Orang-orang di kota itu biasanya beduk. Jadi kalau di Jember yang ditulis Pak Lukman Hakim itu menggunakan alat tradisional semacam bom. Di Jakarta saat itu menggunakan beduk. Ya, menggunakan beduk, dan sama fungsinya tadi. Beduk itu yang yang memberikan isyarat apakah kita sudah berbuka, apakah kita masih berpuasa besok atau sudah berlebaran, dengan bunyian-bunyian khusus. Nah, di sini kata Pak Lukman Hakim, pada tahun 1950-an
Bapak Muhammad Rum yang kita kenal sebagai tokoh bangsa. Bapak Rum ini kan kalau saya lihat dalam buku ini berpindah-pindah begitu ya, punya kebiasaan berpindah-pindah. Ia merasakan perubahan. Ya. Jadi beduk yang biasa ia dengar kini tidak ada lagi, kata Pak Lukman Hakim. Ya, tetangga sebelah kiri rumahnya itu adalah seorang komisaris agung kejaksaan. Ya, dia ajak ngobrol soal urusan urusan Ramadan, dan di sebelah kanannya itu kantor PSI, Partai Sosialis Indonesia. Ya, dengan kawan-kawan PSI itu Rum cuman bisa bicara soal politik. Nah, dekat-dekat jelang Ramadan, Rum makin merasakan suasana yang berbeda dengan suasana di kampung Betawi tahun 1930-an. Dia mulai bertanya-tanya, kapan bulan Ramadan tiba? Ini dia. Untuk menghilangkan rasa penasaran, Rum menelpon Muhammad Nasir, yang kita kenal juga sebagai tokoh nasional, tokoh bangsa, salah satu aktivis Persis, Persatuan Islam. Kepada Pak Nasir, Rum bertanya, kapan mulai puasa? Dari ujung telepon, Pak Nasir menjawab singkat, 2 hari lagi. Rum memberitahukan hasil pembicaraannya itu dengan Nasir kepada istrinya, Markisa Dahlia, yang oleh Rum dipanggil dengan sapaan mesra Dal. Maka terjadilah percakapan singkat. Kata Rum, lusa kita mulai puasa. Bagaimana kamu tahu? Kata istrinya. Barusan saya telepon Nasir, jawab Pak Rum. Sambil tersenyum, Dal berkata, dari beduk sampai Nasir. Sayang, tidak 20 tahun yang lalu kamu menelpon Nasir. Rum heran, mengapa komentarmu seperti itu? Ya, istrinya bilang, supaya saya tidak perlu lagi bikin ketupat dengan mendadak. Sejak itu, Rum berpindah haluan dari pengikut ru'yat menjadi pengikut hisab. Tapi saya tidak murtad, kata beliau. Tulis mantan wakil Perdana Menteri itu di Harian Indonesia Raya, edisi Idul Fitri 1391 Hijriah. Jadi karena peristiwa itulah Muhammad Rum berpindah dari aliran ru'yat kepada aliran hisab. Ya, yang hari ini kita terjemahkan dari pemerintah kepada swasta atau organisasi masyarakat. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Hanya berbagi cerita, semoga ada hikmah, ada inspirasi, ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Untuk kita semua, selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini bisa kita maksimalkan dengan ibadah-ibadah yang khusyuk, dengan amal soleh yang maksimal, sehingga kita keluar semua sebagai hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.